Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channelnya sama official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Sehat? Waras kesam, masih Allah kasam. Doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, teman kesam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kesam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Semangat cuy, kalian udah selesai kerja belum? Yampuy, wis. Yang masih cuci piring semangat menginem. Yang sudah mandi, Masya Allah ya. Sehat-sehat buat kita semuanya. Oke cuy, hari ini kayak Tisam berbagi satu kisah yang mungkin ini bisa menjadikan inspirasi buat kalian yang mungkin lagi galau, lagi patah hati, lagi sedih dan lain-lainnya ya. Kalian bisa mengambil kisah dari Mbak Fitria. Masya Allah, kita doakan Mbak Fitria sembuh ya Mbak, semangat. Tidak ada yang tidak mungkin, semoga kesehatan bisa dirasakan lagi oleh Mbak Fitria. Amin ya rabbal alamin. Mbak Fitria ini asalnya dari Ponorogo, dia sedang berjuang di Rumah Sakit Queen Elizabeth ya. Didiagnosa dokter leukemia ya cuy, atau kanker darah. Sekarang alhamdulillah kepalanya sudah botak ya karena kemoterapi. Tapi kisahnya Mbak Fitria ini menarik dan Kak Sam sudah minta izin sama yang mendampingi Mbak Fitria ya selama ini, karena alhamdulillahnya juga Mbak Fitria ini kuat ditinggal ibu bapaknya sedari kecil ya cuy. Ini bisa menjadikan teguran kita sebagai orang tua yang meninggalkan anak kita terlalu lama ya di Indonesia. Pernah nggak kita berpikir anak kita ditinggalkan begitu lama gitu? Pernah nggak kita merasa kita ini zolim ya? Apa sih yang kita kejar? Uang kurang terus kayak Tisam. Nggak tahu utang nggak selesai-selesai kayak Tisam. Yang namanya hidup ujian ya. Tapi kita juga dititipi buah hati, ini harus kita sadar ya cuy ya. Jadi buat kalian anak-anak peperan dan overstay, mau sampai kapan kalian di sini? Pulang selagi kalian masih sehat, masih umur panjang ya. Oke, ayo kita bahas. Jadi ceritanya kemarin malam ada temannya Mbak Fitria ini panik. Kaisem, bagaimana caranya saya membawa teman saya pulang dari rumah sakit? Tenang. Jangan panik. Kenapa? Teman kamu resmi? Iya, dia punya majikan. Majikannya good ya, bagus. Agennya juga bertanggung jawab. Terus permasalahannya apa? Dia kritis Kaisem. Yo kalau kritis ya nggak bisa dibawa pulang lah cuy. Tunggu penyembuhan dulu. Habis penyembuhan baru dia boleh pulang saat dia sudah merasa benar-benar bisa untuk penerbangan. Ya, jadi kalian kalau misalkan sebagai bestie, yang bestie kalian ada di rumah sakit, selama teman kalian ini resmi ya, punya majikan, itu tercover. Jadi nggak usah panik ya. Apa yang bisa Kaisang bantu? Ya kan? Kayak Tisam dia pengen minum air kelapa. Tapi saya nggak bisa ke sana kayak Tisam. Udah tenang aja, generasi 1, 2, 3 mah tinggal siapa yang bisa ke sana? Treated ya. Aduh, treated, Masya Allah. Semoga kebaikan untuk kita yang sama-sama membantu ya cuy. Udah tenang aja, nanti ada yang ke sana bawa kelapa ya kan. Wes ada yang ke sana nih cuy. Ternyata kayak Tisam ini kenapa sih kok bisa kena sakit leukemia, gimana kisahnya? Saya iba kayak Tisam, dia tidak memiliki siapapun ya. Ya sebenarnya ada sih, cuma dia merasa bahwa perjuangan si Mbak Fitri ya ini patut kita acungi jempol ya, kita support. Dan Mbak Fitria ini butuh support system dari kita. Jadi buat kalian yang nganggur libur itu ya, udah jenguk aja Mbak Fitria ya. Kalian bisa jenguk Mbak Fitria di Rumah Sakit Queen Elizabeth ya cuy ya. Ini lantai 11. Bentar, Kaisang udah catat. Jadi buat kalian yang pengen nengok Mbak Fitria, ini di lantai 11. Lantai 11G bed 18. Kalian yang mau nengok Mbak Fitria, ini di lantai 11G bed 18 Rumah Sakit Queen Elizabeth ya cuy. Oke, ayo kita lanjut. Gimana sih kisahnya Mbak Fitria ini menjadikan semangat ya untuk kita yang mungkin merasa bahwa ujian hidup kita berat nih. Ada yang lebih berat. Kalian paling beratnya pinjol, rentenir. Aduh, kayak bisa menyindir aja. Masya Allah.
Tenang cuy, santai. Oke, jadi cuy, si Mbak Fitria ini asalnya dari Ponorogo ya, dia ini semasa SD, apa namanya, hidup dengan orang tua yang komplit. Apa namanya, di pertengahan usia SD ini ibunya berpulang dikarenakan sakit cuy. Mbak Fitria ini punya satu kakak laki-laki dan hidup bersama ayahnya semenjak SD. Terus juga dititipin sama keluarganya apa, tetangga-tetangganya kalau misalkan si bapaknya ini pergi bekerja. Karena si bapaknya ini pekerja keras cuy. Akhirnya, apa namanya, diuji juga sakit cuy. Saat, apa namanya, mau SMP, si Mbak Fitria ini kehilangan sosok ayahnya juga. Akhirnya Mbak Fitria ini dibesarkan oleh tetangganya yang notabene itu agak bencong ya cuy. Tapi alhamdulillahnya, kita sebut aja om ya, om mendadak gitu. Jadi omnya ini, apa namanya, membesarkan Mbak Fitria ini dengan kasih sayang ya cuy. Di mana Mbak Fitria ini walaupun ditinggal orang tuanya yatim piatu dari usia segitu, dia ini berusaha untuk mandiri. Semenjak dia lulus, sekolah, ini disekolahin sama omnya ini ya. Terima kasih om sudah menjaga Mbak Fitria dengan baik. Akhirnya si Mbak Fitria ini kerjalah di toko-toko untuk bisa menyambung hidupnya. Ya mungkin di usianya ini Mbak Fitria ini merasa bahwa bebannya berat sekali ya cuy ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana perasaannya, mungkin keadaannya sama dengan kalian, kisahnya pilu ya. Semua semua orang itu kan diuji ya, cuma ceritanya saja yang berbeda, tapi kadar porsi ujian itu pasti akan sama ya cuy. Oke, setelah itu cuy, apa yang terjadi? Si Mbak Fitria ini memutuskan, kerja di toko gitu kan, gajinya berapa, dia juga harus, nabung untuk supaya bisa buat rumah karena nggak punya rumah numpang ya cuy ya. Terus kemana kakaknya? Ya kakaknya juga berusaha untuk bisa menghidupi dirinya sendiri ya cuy ya. Akhirnya si Mbak Fitria ini memutuskan untuk pergilah ke Hong Kong cuy. Di 1 tahun kerja dia di Hong Kong, dia ini mengalami yang namanya masa terminit, di mana dia harus kembali lagi ke Indonesia untuk apa namanya, kegagalan yang pertama. Tapi bukan berarti dia harus pasrah dan mengeluh, dia tetap berusaha untuk calling visa dan lain-lain. Akhirnya di tahun 2020 Mbak Fitria datang lagi ke Hong Kong menjaga 3 anak dan di mana majikan ini sangat-sangat baik. Dengan majikan ini satu kontrak finish Mbak Fitria ini nabung terus ya cuy ya, karena dengan background keluarganya yang seperti itu, dia berusaha bagaimana nih saya bisa menaikkan derajatnya sendiri. Akhirnya cuy, Mbak Fitria dari sedikit nabung, alhamdulillah dia memiliki rumah kecil-kecilan hasil dia kerja di Hong Kong. Kontrak kedua berjalan dan di sini Allah menguji Mbak Fitria dengan sakit. Tiba-tiba di tanggal 28 September dia ini menuju finish kontrak kedua ya cuy ya. Nah Mbak Fitria ini sudah bilang sama Allah, ya Allah nanti begitu kontrak kedua saya selesai, saya mau pulang dan saya akan menikah, rencananya seperti itu. Tapi Allah berkata lain di mana Mbak Fitria harus diuji benar-benar lagi di titik, dengan sakitnya ya cuy ya. Tiba-tiba di tanggal 28 itu ya cuy, September, di mana dia ini merasa di mukanya, di tangannya tiba-tiba ada, apa namanya, benjolan yang, apa namanya, meletus kayak gitu cuy. Meletus itu kayaknya darah gitu yang keluar. Karena panik ya cuy ya, si majikan ini teleponlah ambulans dan di mana si Mbak Fitria ini dibawalah ke rumah sakit Queen Elizabeth cuy. Nah sesampainya di Queen Elizabeth, Mbak Fitria ini apa namanya, menjalani 2 tes di mana dia ini tulang sumsum belakangnya juga diambil untuk tes. Akhirnya dari situ Mbak Fitria didiagnosis dokter ini mengidap leukemia atau kanker sel darah ya cuy ya. Di mana Mbak Fitria ini apa namanya, menjalani kemo ya cuy ya. 1 minggu itu dia menjalani kemoterapi. Di mana dia,
panas tinggi sampai 41 derajat, sampai rontok rambutnya. Ya buat kalian yang mengidap kanker mungkin ini bukan hal yang tabu lagi ya. Rambut rontok, badan kurus, panas tinggi, pasti kalian mengalami. Kaisam turut prihatin dan semoga yang lagi diuji di sakit ini semoga Allah angkat sakitnya dengan cepat ya cuy ya. Amin ya robbal alamin. Nah cuy, di tanggal 10 dokter ini menganjurkan kakaknya si Mbak Fitria ini untuk donor sumsum. Di mana ini bisa membantu Mbak Fitria untuk segera pulih. Akhirnya kakaknya berusaha bagaimana caranya dia pergi ke Hong Kong. Di tanggal 10 si kakaknya juga berusaha untuk membuat paspor untuk datang ke sini menyumbangkan sumsum belakangnya untuk si Mbak Fitria ini. Nyatanya di tanggal 13 November dokter sudah memutuskan untuk terlambat katanya cuy untuk datang ke Hong Kong. Akhirnya gagallah kakaknya ini untuk pergi ke Hong Kong untuk menolong Mbak Fitria. Dan di tanggal sampai merinding ya sampai ceritanya Masya Allah ya. Dan kejadiannya kemarin di tanggal 14 dokter sudah menelpon si temannya, bestinya ini mengatakan bahwa Mbak Fitria dalam keadaan kritis ya cuy. Dimana dia sudah tidak bisa masuk makanan dan minuman ya cuy ya. Jadi Kak Isam tadi ke rumah sakit bawa air kelapa, ya karena Mbak Fitria minta air kelapa, ya Kak Isam bawakan. Cuma suster tidak mengizinkan kita untuk memberikan air kelapa itu. Tapi sebagai teman kita berusaha mewujudkan permintaan si Mbak Fitria tersebut ya cuy ya. Nah begitu cuy ceritanya, jadi sekarang kondisi Mbak Fitria saat ini adalah kritis dimana membutuhkan doa kita semuanya. Semoga Mbak Fitria bisa melewati ujian ini. Kalau misalkan Mbak Fitria mendengar kisah ini, semoga bisa menjadikan motivasi dan support teman-teman Kayatisam generasi 1, 2, 3 yang mungkin lagi patah semangat, patah hati. Kok patah hati sih? Maksudnya hatinya lagi emsifuk dikarenakan beban hidup dan merasa bahwa dunia paling gelap. Lihatlah Mbak Fitria saat ini, dia hanya berjuang bagaimana caranya dia bisa melewati sakitnya ya cuy ya. Jadi Mbak Fitria ini tidak berpikir tentang duniawi lagi, bagaimana caranya saya ini bisa fighting melawan penyakitnya. Nah kalian melawan apa? Melawan rentenir. Nggak selesai-selesai melawan rentenir. Masya Allah. Jadi buat kalian yang mungkin membutuhkan support system silahkan datang ke rumah sakit Queen Elizabeth di jam besuk ya cuy ya. Di jam besuk jam 12.30 sampai jam 13.30, jadi jam setengah 1 sampai jam setengah 2. Dan sorenya itu jam 5 sampai jam 7 malam. Di lantai 11, bed 18. Namanya Mbak Fitria. Kamu pegang tangannya. Kalau kamu ke sana, kamu pegang tangannya, kamu doakan dalam hati saja, Mbak yang kuat ya. Semoga Mbak kuat. Al-Fatihain aja selesai. Jadi tidak perlu mengucapkan suatu perkataan apapun yang membuat Mbak Fitria ini ngedown ya cuy ya. Jadi buat kalian yang nengokin orang sakit, Kak Sam sarankan, jangan menunjukkan kesedihan yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kalian doakan dalam hati dan pegang saja tangannya. Ya, jadi jangan, ya Allah kamu ini, ya Allah sakit apa, ya Allah sakit apa. Jangan seperti itu, karena orang yang di rumah sakit ini adalah mentalnya sedang rapuh ya cuy ya, saat melihat kita sedih. Jadi itu tuh bukan malah kita seneng gitu ditengokin kayak gitu cuy. Jadi dibikin happy kayak Tisam nih, Ibu Martini ya, dimana kayak Tisam suruh anak yang ke sana itu untuk kucir 2 biar dia melihat sendiri. Oh iya, ternyata lucu ya. Iya, akhirnya bisa ketawa. Jadi kalau misalkan kalian nengok teman kalian yang sakit, hindari berbicara yang sedih-sedih. Ngomong aja yang senang-senang gitu ya cuy ya. Kesedihan cukup untuk kita dan doakan secara diam-diam. Oke? Oke deh, mantap. Mbak Fitria semangat ya. Semangat. Nanti kalau misalkan Mbak Fitria udah sembuh ya, kita bisa makan bakso. Ya. Amin ya robbal alamin. Mungkin itu sharing Kaisam tentang Mbak Fitria. Silakan kasih support sistemnya dan tidak usah membawa makanan apapun karena tidak bisa masuk ya. Alhamdulillahnya majikannya good dan agentnya juga tanggung jawab. Oke, semoga sembuh ya Mbak. Amin.
See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.